Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai persiapan SKB untuk teman-teman yang daftar di formasi kepegawaian ya. Nah, pertama-tama saya ucapkan dulu selamat kepada teman-teman semua yang sudah lulus passing grade SKD dan sudah tahu pasti bahwa teman-teman lanjut di SKB. Selamat ya buat teman-teman semua. Nah, untuk persiapan SKB, teman-teman tentunya sudah tahu ya, jabatannya masuk di mana ya. Saya anggap teman-teman yang nonton video ini sudah tahu jabatannya masuk di mana, fungsional atau pelaksana. Kenapa teman-teman harus tahu? Karena ini penting karena berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Materi yang dipelajari oleh fungsional itu agak berbeda sedikit dengan pelaksana. Bukan berbeda sedikit sih, bahkan bisa jadi perbedaannya banyak ya. Itu tergantung jabatan yang teman-teman lamar. Jadi pastikan teman-teman tahu dulu jabatan yang teman-teman lamar itu fungsional atau pelaksana. Oke, saya skip aja yang ini. Nah, untuk pengadaan SKB CPNS tahun 2021, menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, materi SKB itu ya untuk jabatan fungsional. Sebentar saya ganti dulu warna pennya. Oke, untuk jabatan fungsional itu disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Nah, untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya, bahwa teman-teman yang daftar jabatan fungsional ya, yang daftar jabatan fungsional itu soalnya disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Contoh, misal teman-teman daftar analis kepegawaian ya, atau mungkin sekarang sudah berubah jadi analis SDM aparatur. Nah, instansi pembinanya itu adalah BKN. Ya, BKN. Nah, instansi pembina dari analis kepegawaian atau analis SDM aparatur itu BKN, teman-teman. Tapi teman-teman perlu ketahui juga bahwa di jabatan pelaksana ada juga nama jabatan itu analis sumber daya manusia aparatur kalau tidak salah. Hampir mirip dengan analis SDM aparatur, bahkan mungkin mirip banget ya. Coba nanti kita sama-sama cek. Nah, itu hampir mirip banget, jadi jangan sampai teman-teman salah ya. Nah, untuk jabatan fungsional itu biasa di depan jabatannya itu ada kata ahli atau terampil. Misal analis kepegawaian. Jadi ada di depannya itu ahli pertama, analis kepegawaian. Seperti itu ya. Nah, untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis itu pun soal SKB-nya sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Contohnya, teman-teman yang daftar analisis jabatan. Analisis jabatan itu kan masih satu rumpun dengan analis kepegawaian. Kenapa? Karena sama-sama kepegawaian. Nanti saya lihatkan, sebenarnya ini semua sudah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Nah, misal contoh analisis jabatan. Nah, soal-soal yang masuk itu ya tentang analisis jabatan. Gitu, Anjab ya. Nah, apakah ada peraturannya? Ada, teman-teman. Ada peraturan tentang analisis jabatan. Nah, itulah yang teman-teman pelajari. Oke. Nah, untuk hasil integrasi nilai sendiri, ini sama tahun lalu ya waktu saya ikut tes. Jadi untuk SKD itu 40% dan untuk SKB 60%. Jadi cukup besar ya bobot untuk SKB. Jadi kalau teman-teman yang sudah masuk rankingan tapi agak di bawah, ya tidak perlu terlalu pesimis karena teman-teman masih bisa mengejar di SKB karena bobotnya lumayan gede ya, 60% SKB. Oke. Nah, kita masuk di bagian kisi-kisi ya. Nah, tentu saja kisi-kisi yang saya paparkan di sini adalah kisi-kisi yang saya berdasarkan apa yang sudah saya alami ya, sesuai dengan tes yang pernah saya jalani. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu bahwa
analis kepegawaian itu instansinya BKN ya, sudah tahu ya. Jadi ada 3 jabatan di sini yang masuk dalam jabatan fungsional yang di bawah BKN, yaitu analis kepegawaian, auditor kepegawaian, dan asesor SDM aparatur. Jadi 3 ini. Nah, untuk analis kepegawaian sendiri itu diatur dalam peraturan nomor 36 tahun 2006. Apakah peraturan ini nanti masuk di SKB? Pasti. Ini banyak masuk di SKB, pasti masuk ya. Nggak mungkin enggak. Jadi di SKB itu, SKB jabatan fungsional, peraturan terkait jabatan kita itu pasti ada masuk teman-teman. Nggak mungkin enggak. Ya. Nah, untuk analis kepegawaian sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa diatur dalam Permenpan nomor 36 tahun 2006, kemudian mengalami perubahan di beberapa pasalnya di Permenpan nomor 14 tahun 2008. Nah, untuk tugas pokok analis kepegawaian sendiri, itu melaksanakan kegiatan manajemen PNS. Manajemen PNS ini ada banyak ya poin-poinnya, mulai dari pengadaan sampai pensiun. Nah, kemudian ini sedikit ya mengenai analis kepegawaian. Instansi pembinanya, BKN, Badan Kepegawaian Negara, rumpun jabatan manajemen, lingkup PNS pusat. Oke, kita skip aja ya yang ini. Oke, untuk analis kepegawaian, teman-teman harus tahu bahwa analis kepegawaian itu terbagi menjadi 2. Ya, ada keterampilan dan ada keahlian. Ya, jenjangnya sendiri untuk keterampilan itu ada pelaksana lanjutan, dan penyelia. Ini adalah jenjang dari yang pangkat yang terendah sampai ke pangkat yang tertinggi. Jadi ini yang paling rendah ya, sampai ke yang tertinggi penyelia. Nah, untuk golongan ruang yang masuk dalam jenjang jabatan pelaksana itu adalah 2C, 2D untuk pelaksana ya. Kemudian pelaksana lanjutan itu 3A, 3B, untuk penyelia 3C, 3D. Nah, waktu saya SKB tahun lalu ini ada masuk yang ditanyakan itu yang masuk kebetulan saya itu kemarin daftarnya analis kepegawaian keahlian ya. Jadi soalnya banyak terkait dengan keahlian. Jadi yang ditanyakan itu yang masuk dalam jenjang jabatan golongan ruang yang masuk dalam jenjang jabatan ahli pertama itu golongan ruang apa gitu. Nah, ini ya untuk golongan ruangnya, untuk angka kreditnya nanti kita bahas di video yang lain. Kemudian batas usia pensiun, ini ya untuk batas usia pensiun itu 58 tahun. Untuk jenjang pelaksana sampai penyelia itu 58 tahun. Dan untuk keahlian itu ada jenjang batas pensiunnya itu 58 tahun untuk ahli pertama, ahli muda, dan madya itu 60 tahun. Ya. Kayak ini semua teman-teman harus tahu ya bahwa untuk golongan ruang 3A, 3B itu adalah ahli pertama, 3C, 3D itu adalah ahli muda, 4A sampai 4C itu adalah ahli madya. Oke. Nah, untuk pangkatan dalam jabatannya, sebenarnya saya tidak ada masuk sih soal yang ini, tapi ada beberapa teman yang masuk. Jadi tanyakan itu jurusan apa saja yang bisa diterima dalam jabatan analis kepegawaian itu ada yang masuk sih. Cuma kalau saya kemarin tidak ada. Nah, untuk kalau misal ada tanyakan, ya teman-teman tinggal jawab. Ini ada manajemen, ilmu kepegawaian, ilmu politik, administrasi negara, dan sebagainya. Oke. Nah, di tahun 2020 itu ada keluar peraturan baru. Ya, ada keluar peraturan baru Permenpan nomor 37 tahun 2020 di mana analis kepegawaian atau AMPEK ya
disingkatnya AMPEK. Jadi kalau teman-teman biasa dengar orang ngomong AMPEK ya, itu analis kepegawaian, itu berubah nama menjadi analis sumber daya manusia aparatur. Berubah nama jadi analis sumber daya manusia aparatur atau analis SDM aparatur. Nah, ini diatur dalam Permenpan nomor 37 tahun 2020. Apakah peraturan ini masuk dalam soal SKB? Saya kurang tahu ya teman-teman. Tapi di SKB saya tahun lalu itu tidak ada yang masuk peraturan baru sama sekali. Dan lagi pula peraturan baru ini saya belum menemukan perkanya ya, perka BKN-nya untuk petunjuk teknisnya ya. Jadi masih ini saja peraturannya Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 per KBKN-nya belum ada. Nah, apakah ini masuk saya juga kurang tahu ya. Ini sama, hampir mirip dengan analis kepegawaian tapi lebih agak berbeda sedikit sih. Jadi ini lebih spesifik gitu nah, teman-teman. Kalau teman-teman baca peraturannya, ini lebih spesifik lagi tugas-tugasnya. Oke. Nah, di dalam jenjang jabatan analis SDM aparatur, itu ada ahli utama. Kalau tadi kan di analis kepegawaian itu cuma sampai ahli madya ya teman-teman. Nah, perbedaannya itu ada di sini, di keahliannya untuk analis SDM aparatur itu sampai jenjang ahli utama. Jadi ahli pertama sama ya, 3A 3B, ahli muda 3C 3D, ahli madya 4A sampai 4C, nah ahli utama 4D sampai 4E. Oke. Nah, untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional, ini juga ada masuk nih saya tahun lalu. Jadi pengangkatannya itu bisa lewat apa saja untuk jabatan fungsional. Bisa dari pengadaan CPNS, pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, ataupun promosi. Nanti kita akan pelajari ya sama-sama teman-teman di video yang lain. Nah, untuk pensiunnya, di sini tidak ada ya, di sini. Oke, kita lanjut saja. Nanti kita akan bahas ya sedikit demi sedikit. Nah, itu tadi sedikit mengenai ulasan tentang analis kepegawaian atau analis SDM aparatur ya. Kalau tahun ini sepertinya sudah berubah nama jadi analis SDM aparatur. Karena saya pernah cari formasi analis kepegawaian saya tidak nemu. Yang saya temukan malah analis SDM aparatur, berarti sudah berubah nama ya teman-teman. Cuma saya kurang tahu apakah peraturan baru itu masuk atau tidak ya. Karena belum ada perkanya sih, belum ada perka BKN-nya. Nah, untuk peraturan wajib untuk persiapan SKB teman-teman semua yang daftar di bagian kepegawaian. Nah, untuk teman-teman yang daftar di analisis SDM aparatur, ya jabatan fungsional analisis SDM aparatur atau analis kepegawaian, teman-teman bisa mulai mendownload peraturan-peraturan tentang analis kepegawaian. Yang pertama, Permenpan nomor 36 tahun 2006. Ini tentang jabatan fungsional analis kepegawaian dan angka kreditnya. Kemudian, download perubahan peraturan nomor 36 ini perubahan atas peraturan nomor 36 tahun 2006, yaitu Permenpan nomor 14 tahun 2008. Kemudian Perka BKN nomor 67 tahun 2006, ini petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional AMPEK dan angka kreditnya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi Perka BKN untuk analisis SDM aparatur itu belum ada gitu. Jadi belum ada petunjuk pelaksanaannya. Saya belum nemu sih. Tidak tahu kalau memang ada, tapi saya sudah cari ya, saya belum nemu. Nah, untuk selanjutnya ada Perka BKN nomor 33. Ini adalah perubahan atas Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Kemudian ada Perka BKN nomor 34. Ini adalah perubahan kedua atas Perka BKN nomor 67 tahun 2006. Jadi ini satu paket nih. Ya. Ini perubahan pertama, ini perubahan kedua.
Nah, kemudian ada Perka BKN nomor 26 tahun 2011. Ini tentang petunjuk teknis analis kepegawaian keterampilan. Perka BKN nomor 11 tahun 2012 ini tentang petunjuk teknis keahlian dan angka kreditnya. Perka BKN nomor 7 tahun 2015 ini tentang butir kegiatan jabatan analis kepegawaian dan angka kreditnya. Perka BKN nomor 1 tahun 2009 ini tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan analis kepegawaian. Perka BKN nomor 2 tahun 2009 ini tentang penulisan karya tulis atau karya ilmiah. Perka BKN nomor 3 tahun 2009 ini tentang pedoman penyusunan formasi jabatan AMPEK. Oh ya teman-teman, kalau tahun lalu saya itu dapat soal tentang peraturan-peraturan juga ya, semisal gini. Perka BKN nomor 1 tahun 2009 itu membahas tentang apa. Nah, jadi untuk teman-teman yang nonton video ini, teman-teman wajib mengetahui bahwa itu peraturan tentang apa ya teman-teman. Karena saya ingat betul, saya pernah terkecoh di sini nih. Jadi pertanyaannya itu, yang peraturan yang membahas tentang, yang berisi tentang petunjuk teknis jabatan fungsional analis kepegawaian atau analis jabatan ya. Karena ada juga Perka BKN nomor 12 tahun 2011. Jadi saya kebalik di situ. Jadi saya tidak tahu ya isinya, saya lupa yang mana tentang analis jabatan kayaknya yang ditanyakan ya. Saya lupa teman-teman. Jadi saya kebalik di sini. Jadi teman-teman harus tahu ya. Semisal Perka BKN nomor 1 tahun 2009 itu tentang apa, itu wajib teman-teman hafal. Karena bisa jadi itu ada masuk. Kalau teman-teman yang lain tahun lalu itu banyak yang dapat soal tentang ini. Kalau saya cuma dapat salah satunya sepertinya. Saya itu dapat jadi ditanyakan itu Perka BKN nomor 2 tahun 2009 sepertinya. Itu tentang apa? Nah, karena saya hafal ya saya jawab tentang penulisan karya tulis atau karya ilmiah AMPEK. Oke. Jadi ini teman-teman harus pahami ya, harus dihafal memang sih. Nah, itu tadi peraturan tentang kepegawaian, tentu saja teman-teman ya. Peraturan kepegawaian itu masih banyak selain ini, masih banyak banget malah. Cuma saya tidak tahu apakah kita sempat pelajari semua sama-sama ya peraturan itu atau tidak. Jadi saya ambil yang inti-intinya saja, yang inti-intinya di mana peraturan ini yang saya dapatkan, yang teman-teman juga banyak dapatkan di SKB tahun lalu. Nah, untuk teman-teman yang daftar jabatan pelaksana, semoga aja teman-teman nggak bingung ya. Untuk jabatan pelaksana, semisal teman-teman itu daftar jabatan analisis jabatan, teman-teman cari peraturan tentang ANJAP. Itu ada peraturannya. Jadi teman-teman jabatan pelaksana menyesuaikan saja ya. Nah, untuk peraturan tambahan, ini penting juga karena ada yang masuk juga. Nah, untuk peraturan tambahan saya masukkan peraturan baru. Karena kita tidak tahu ini masuk atau tidak salahnya untuk pelajari ya sedikit saja. Kalau kita sempat nanti kita pelajari sedikit. Karena saya tidak tahu ini ada masuk atau tidak ya. Nah, untuk Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ini ada masuk kalau di saya. Jadi di saya itu ada masuk beberapa nomor tentang Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ASN. Itu tentang pensiun. Kalau saya tidak salah ingat tentang pensiun. Tentang pensiun, iya. Tentang pensiun. Kemudian di PP nomor 11 tahun 2017 itu saya ada masuk tentang tim penilai. Ini banyak banget ya tahun lalu saya teman-teman dapatnya. Tapi setiap orang itu beda-beda ya teman-teman. Setiap orang itu beda-beda. Jadi ada yang dapat materi semisal 30% tentang Undang-Undang ASN, 20%-nya tentang manajemen PNS. Nah, pembahasannya tentang apa ya? Berbeda-beda tiap orang ya. Berbeda-beda tiap orang. Jadi teman-teman jangan mengeneralisir bahwa semuanya akan dapat yang sama, tidak ya teman-teman, berbeda tiap orang.
Nah, saya sendiri tahun lalu itu saya dapat tentang pensiun, pertanyaan tentang pensiun. Kemudian saya dapat paling banyak ini ya, tim penilai itu kira-kira ada 70 atau 80% lah pertanyaan tentang tim penilai ya. Ini banyak banget saya tahun lalu nih. Ya, banyak banget tentang tim penilai. Kemudian ada perubahan PP nomor 11 tahun 2017. Jadi ini tuh yang manajemen PNS itu ada beberapa pasalnya itu ada yang berubah. Nah, perubahannya itu ada di PP nomor 17 tahun 2020. Nah, kemudian ada tentang disiplin PNS di PP nomor 53 tahun 2010. Ini saya ada masuk. Jadi yang ditanyakan itu tentang hukuman disiplin ya, tentang hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja sekian hari, seperti itu ya pertanyaannya. Jadi apabila PNS tidak masuk kerja selama berapa hari gitu ya, jadi ada di PP nomor 53 ya, nanti kita pelajari sama-sama. Saya juga ada bahas ini ya di video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat juga. Nah, apabila seorang PNS tidak masuk kerja sekian hari atau sekian bulan gitu ya, itu dapat hukuman disiplin apa? Seperti itu pertanyaannya. Kemudian ada juga pertanyaan jika melakukan pelanggaran misal yang berdampak pada instansi, itu masuk hukuman disiplin apa? Ringankah, berat atau sedang atau berat gitu. Seperti itu pertanyaannya teman-teman. Jadi ini wajib juga ya teman-teman pelajari. Nah, kemudian ada PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ini peraturan yang baru banget keluar ya. Jadi ini ada peraturan baru banget tentang disiplin PNS. Saya tidak tahu apakah ini masuk atau tidak. Tapi kalau saya sih ya, tahun lalu itu peraturan baru, ini kan contoh ini ya, Permen nomor 37 tahun 2020 ini kan keluarnya tahun 2020 ya. Ini sekitar bulan Juni sepertinya. Keluar peraturan ini, kami itu SKB di bulan September. Kalau saya tidak salah ingat, September sampai Oktober. Nah, peraturan-peraturan baru ini tidak ada sama sekali yang masuk, teman-teman. Saya tidak tahu apakah ini masuk atau tidak, tapi sepertinya tidak sih. Ya, tapi saya takut salah ya. Ya, tidak ada salahnya kita pelajari ya, karena agak berbeda soalnya teman-teman di PP nomor 94 agak berbeda dengan PP nomor 53. Ya, agak berbeda sih. Nah, jadi itu ya peraturan yang teman-teman harus pelajari. Jadi silakan di-download dulu semua peraturannya ya. Ini saya bersihin dulu. Nah, ini silakan di-download dulu peraturannya, tinggal ketik saja di Google ya, itu langsung muncul kok. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang wajib teman-teman baca ya. Nah, oke, itu tadi sedikit sharing dari saya. Semoga di video ini teman-teman bisa lebih mempersiapkan SKB ya, materi SKB. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.